Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga kalian selalu semangat setiap hari. Kita akan melanjutkan bahasan biologi tentang substansi genetika. Kali ini kita akan bahas tentang sintesis protein. Minggu kemarin kita membahas tentang apa itu DNA, RNA, dan perbedaannya. Itu akan menjadi modal untuk kita belajar tentang subbab ini ya, sintesis protein berkaitan dengan DNA yang dimana perannya sangat jelas dalam proses ini. Sintesis protein itu sendiri adalah proses pembuatan protein artinya. Tahapannya ada di buku kalian, silahkan sambil dibuka. Tapi ibu akan memberikan bahasan sederhananya kali ini. Nah, sebelum membahas tentang sintesis protein, ada istilah di dalam dunia materi genetik itu adalah tentang kode genetik. Kenapa tubuh kita memakai kode-kode tertentu? Karena jelas kode ini yang bisa mewakili kita untuk mempelajarinya, ya. Kode genetik digunakan untuk menetapkan jumlah dan urutan nukleotida yang berperan dalam menentukan posisi asam amino. Nah, kenapa ada apa dengan asam amino? Kenapa kita harus membuat protein? Nah, ternyata di dalam nukleus kita, di dalam inti sel kita, yang menyebabkan sifat genetik menurun pada keturunannya adalah rantaian asam amino yang terdapat dalam nukleus tersebut. Nah, ada 20 macam asam amino di setiap nukleus kita. 20 itu dikode dengan kodon-kodon triplet ini, jadi harus 3 ya. Urutan kemarin yang kita pelajari tentang basa nitrogen, ada adenin, ada timin, guanin, urasil, seperti itu akan dikode RNA-nya menjadi 64 macam kodon, di mana di sana ada 3 kodon stop dan ada 1 kodon start. Ya, kalian lihat tabelnya. Itu ada anden base, itu adalah basa nitrogen pertama, ada force base, itu basa nitrogen kedua, kemudian ada triple base, itu adalah basa nitrogen ketiga. Lihat contohnya misalnya yang ini ya. UUU itu dengan memperhatikan basa nitrogen pertamanya yang di atas U, kemudian di samping yang keduanya U, di yang ketiga paling atas juga U, maka akan menjadi UUU. Itu adalah kodon untuk asam amino penilalanin. Begitu juga UUC. Jadi bacanya atau menentukan kodonnya dengan cara melihat basa nitrogen pertama, kedua, dan ketiga. Nah, kemudian dari sekian formasi ini didapatlah 64 macam kodon. Tadi disebutkan bahwa asam amino yang harus dimiliki dalam setiap nukleus itu adalah 20, maka berarti ada kelebihan kodon. Nah, maka ini menyebabkan beberapa asam amino bisa dikode oleh beberapa kodon. Misalnya itu tuh ada leusin, itu bisa dikode dengan CUU, CUC, CUA, CUG. Ada arginin dan selanjutnya. Ya, ini membantu kita untuk mempelajari bagaimana 20 asam amino itu harus ada di dalam tubuh kita. Nah, maka melihat kodon yang 64 ini bisa jadi ada asam amino yang banyak terdapat dalam tubuh kita, ada juga yang sedikit. Nah, misalnya itu ada yang sistein, itu cuma 2 di kodenya. Kemudian ada arginin juga 2 arginin ada 6 ya. Ada yang cuma dikode seperti triptopan. Triptopan hanya dikode oleh 1 macam kodon saja. Jadi bisa dibayangkan kalau misalnya triptopan ini tidak terdapat dalam 1 nukleus kita, maka
kalau jumlahnya sangat banyak di setiap sel tidak ada triptofannya akan menyebabkan kelainan genetis karena kekurangan asam amino ini. Nah, kode genetik ini ditemukan oleh Nirenberg, Corona, dan Holly sehingga mereka mendapatkan hadiah Nobel karena menciptakan kode genetik seperti ini. Nah, ini untuk mempermudah lagi kalian bisa bayangkan RNA itu ada guanin yang paling tengah, ada guanin, urasil, adenin, dan sitosin. Kemudian kalau misalnya dipetakan ke samping kalian bisa didapatkan seperti ini, bisa CUC, CAG misalnya, kemudian AUC, AAG, nah seperti itu. Selanjutnya, apa sajakah tahapan sintesis protein? Tahapan sintesis protein itu ada dua. Yang pertama adalah transkripsi, yang kedua nanti adalah translasi. Transkripsi ini adalah proses penduplikasian DNA menjadi mRNA. Nah, ini bedanya dengan replikasi yang kemarin kita bahas. Kalau replikasi DNA menjadi DNA, sedangkan kalau transkripsi itu DNA menjadi mRNA. Nah, berlangsungnya masih di dalam inti sel. Prosesnya ada tiga. Yang pertama inisiasi, kemudian elongasi, yang ketiga adalah terminasi. Ini di penjelasan gambarnya, kalian cermati. Yang kedua adalah translasi. Nah, proses ini adalah proses pelekatan antara tRNA dengan asam amino dengan bantuan enzim aminoasil tRNA sintetase, di mana nanti didapatkan bekerja sama dengan mRNA yang ditunjuk akan membentuk atau menghasilkan asam amino yang diinginkan. Berlangsungnya di dalam ribosom yang bisa di dalam sitoplasma. Proses-prosesnya sama, ada inisiasi, elongasi, dan terminasi. Nah, ini gambarnya ya. Inisiasi nanti mRNA-nya bisa pada awalnya ribosomnya akan mengikatkan diri pada mRNA dan tRNA inisiator. Kemudian pada tahap elongasi terbentuknya asam-asam amino yang berikatan dengan metionin. Jadi pertama dibuatnya asam amino ini adalah apabila ketemu dengan AUG atau kodon metionin atau kodon star. Kemudian terakhir adalah terminasi, di mana proses transaksi akan terhenti setelah ribosom mencapai kodon stop yang macam 3 tadi. Nah, selanjutnya Ibu berikan kalian tips simple, sederhana untuk memahami bagaimana sintesis protein itu. Tadi sintesis protein itu ada dua, transkripsi dan translasi. Nah, kalian bisa cek definisi dan tahapannya. Intinya dua proses itu adalah ingin menghasilkan asam amino. Nah, Ibu buat sederhana seperti ini. Kalau transkripsi itu melibatkan sense dan antisense, kalau translasi itu melibatkan kodon dan antikodon. Artinya transkripsi itu terjadi antara DNA ini terjadi dalam nukleus ya. Sedangkan translasi itu berkaitan dengan RNA, itu terjadi dalam ribosom. Bisa perhatikan, sense adalah komplement atau berlawanan dengan antisense. Sedangkan kodon berlawanan dengan antikodon. Nah, di situ ada contoh, misalnya sensenya ATG, adenin, timin, guanin. Maka karena antisensenya harus komplement berlawanan, maka menjadi TAC. A berlawanan jadi T berlawanan lawannya adalah A, G berlawan dengan C. Ini tips pertamanya. Ya, kalau dalam DNA maka A akan diubah menjadi T akan diubah jadi A, sebaliknya seperti itu. Kemudian guanin akan diubah menjadi sitosin atau GC. Nah, itu. Terus sampai ke akhir dibuatkan komplemennya.
Nah, sekarang proses perubahan dari DNA menjadi mRNA atau sense ke antisense itu adalah transkripsi. Selanjutnya, mRNA akan masuk ke dalam tahap translasi, di mana mRNA itu bisa dikatakan kodon dan nanti akan diubah menjadi kodon dan antikodon. mRNA akan diubah menjadi tRNA, akan berpasangan dengan tRNA yang membawa asam amino. Nah, kalau membicarakan RNA, maka kode atau tipsnya adalah rumus yang AUGC. A akan berpasangan dengan U dan G akan berpasangan dengan C. Ini contohnya, ya. U pada kodon itu akan berpasangan dengan A. Nah, perhatikan dengan yang bawahnya itu, ya. Kodon selalu komplement dengan antikodon, artinya kodon selalu berlawanan dengan antikodon. Nah, selanjutnya kalian akan menentukan asam amino yang terbentuk dari rantai transkripsi translasi ini. Untuk menentukan asam amino, maka kalian cukup melihat kodon atau mRNA yang ada di sana. Nah, asam aminonya itu lihat saja pada tabel kode genetik tadi, tidak usah dihafal. Kalian cek nanti UAC itu ternyata mana ya? Nah, UAC itu di sini ya, kode genetiknya dilihat. Nah, UAC itu adalah tirosin, kemudian GGC itu adalah glisin, sedangkan UAA itu adalah isodesin. Ini tips sederhana dari Ibu yang harus kalian ingat. DNA itu selalu berumus ATGC, RNA selalu berumus AUGC, kemudian sense itu mirip dengan antikodon dan antisense itu mirip dengan kodon. Nah, yang diterjemahkan menjadi asam amino adalah kodon, ya. Ini bagian terakhir. Ibu beri kalian tantangan untuk mengerjakan bagian-bagian ini yang ada di buku Merdeka Belajar. Uji Kom 2 nomornya sudah ditentukan. Nah, masing-masing kalian boleh mengerjakan satu soal saja beserta penjelasannya dan tulis di kolom komentar classroom masing-masing. Demikian penjelasan dari Ibu. Mudah-mudahan kalian mendapatkan gambaran lebih baik tentang sintesis protein. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.